Belut merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar. Belut yang berbentuk khas dengan badannya yang licin ini biasanya ditemukan di sekitar sawah atau rawa yang sebagian besar berupa lumpur. Di habitatnya ini terdapat makanan alami bagi belut, di antaranya cacing tanah, serangga, siput, berudu, hingga jasad renik. Meskipun hidup di lumpur, belut tetap bisa hidup dan dibudidayakan di kolam. Hanya saja, belut yang dibudidayakan harus diberi makan secara rutin karena tidak adanya pakan alami yang tersedia. Untuk membudidayakan belut di kolam lumpur, kolam dibuat seperti habitat aslinya. Sedangkan untuk budidaya di kolam tanpa lumpur, cukup untuk membuat kolam dengan media tertentu, misalkan tanah, tembok, terpal, ataupun drum, dan mengisinya dengan air. Ada beberapa alasan yang membuat banyak orang berminat untuk melakukan usaha ternak belut ini. Apakah Anda termasuk pemula yang tertarik untuk memulai budidaya ini? Berikut adalah beberapa keuntungan melakukan budidaya belut. Yang pertama, yaitu budidayanya mudah. Pada dasarnya, perawatan belut di media lumpur sangat mudah, karena Anda sama sekali tidak membutuhkan pemeliharaan yang khusus. Asalkan pakannya sudah sesuai dan diberikan secara rutin dalam jumlah yang mencukupi, maka Anda hanya tinggal menunggu masa panen saja. Yang kedua, yaitu tidak membutuhkan modal yang besar. Hanya dengan modal sekitar 2 juta saja, Anda sudah bisa memulai persiapannya, termasuk membuat kolam, membeli bibit dan pakan, dan lain-lain. Bahkan, Anda bisa saja memanfaatkan alam dengan cara mencari indukan belut di area persawahan, serta mencari sendiri pakan yang berupa hewan yang menjadi makanan belut di alam. Yang ketiga yaitu usaha ternak belut dapat mendatangkan laba yang menjanjikan. Untuk 1 kilogram belut, Anda bisa menjualnya dengan harga 40.000. Dalam 1 kali pembibitan sebanyak 3 kg, Anda bisa membesarkan sekitar 1.500 ekor belut. Pada masa panen, dalam setiap 1 kg biasanya terdapat 8 ekor belut yang siap dikonsumsi. Dengan jumlah bibit 1.500 dan dalam setiap kilogram terdapat 8 ekor, maka hasil panennya kurang lebih 187 kg. Jika harga jualnya 40.000 per kilogram, maka hasil penjualan untuk 1 kolam berkisar antara 7 juta rupiah. Yang keempat yaitu permintaan pasar yang cukup tinggi. Daging belut yang bercita rasa gurih dan nikmat membuatnya menjadi makanan favorit banyak orang. Namun, tingginya permintaan belum diimbangi dengan suplai yang memadai, mengingat jumlah pembudidaya belut di Indonesia belum banyak, sehingga peluang bagi pelaku usaha pun masih besar. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha belut, yaitu pembuatan kolam, pemilihan bibit, pembesaran atau pemeliharaan, termasuk pemberian pakan, panen, dan pemasaran. Dalam proses budidaya belut, sebaiknya disiapkan 3 jenis kolam, yaitu kolam pemijahan, kolam pendederan, dan kolam pembesaran. Kolam pemijahan berfungsi sebagai tempat mengawinkan belut agar dapat bertelur dan menghasilkan anakan. Kolam pendederan berfungsi sebagai tempat pertumbuhan belut dari mulai menetas hingga siap ditebar di kolam pembesaran. Dan kolam pembesaran berfungsi untuk menyiapkan belut hingga dapat dipanen dan dijual. Kolam pun dapat dibuat dengan beberapa pilihan material, yaitu tembok, terpal, ataupun drum. Bahkan, kolam juga dapat dibuat dengan lumpur atau tanpa lumpur. Untuk kolam dengan lumpur, keunggulannya yaitu ketersediaan pakan alami bagi belut, sehingga untuk pembelian pakan bisa lebih hemat. Namun, kolam dengan lumpur ini ada kelemahannya, yaitu waktu pembuatan kolam yang lebih lama serta material yang lebih banyak, termasuk menyiapkan media lumpur tersebut.
Selain itu, cukup sulit bagi pembudidaya untuk memantau keadaan belut karena hewan tersebut berada dalam lumpur. Untuk menyiasati ketersediaan lahan yang dimiliki, biasanya digunakan drum sebagai material kolamnya. Selain itu, budidaya dengan cara menggunakan drum ini terbilang lebih hemat karena biaya totalnya hanya sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah saja. Sebelum menggunakan drum, bersihkan terlebih dahulu seluruh bagiannya, baik di dalam maupun di luar. Hal ini penting untuk keberlangsungan budidaya belut. Lalu, lubangi bagian atas drum dengan bentuk memanjang dan letakkan drum di tanah datar, serta berikan pengganjal pada bagian kanan dan kiri agar drum tidak mudah menggelinding. Buatlah saluran pembuangan di mana Anda bisa memanfaatkan bagian bawah drum dan atap untuk melindungi belut dari sengatan matahari. Menyiapkan media tumbuh yang tepat juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam budidaya ternak belut. Anda bisa menggunakan lumpur kering, pupuk TSP, kompos, serta starter mikroorganisme dengan takaran yang tepat. Langkah-langkah untuk membuat media tumbuh yaitu gunakan jerami dengan ketebalan sekitar 50 cm untuk melapisi bagian dasar drum. Siram starter mikroorganisme sebanyak 1 liter untuk masing-masing drum. Pada lapisan atas, Anda bisa menaburkan lumpur kering dan pupuk TSP sebanyak 5 kg. Terakhir, isi bagian dalam drum dengan air bersih hingga 14 hari sampai terjadinya fermentasi. Perlu diingat bahwa belut yang dibudidayakan tidak bisa dimasukkan bersamaan dengan media tumbuh hingga fermentasi terlewati. Kedalaman dari kolam berkisar 1 hingga 1,25 meter dengan ketebalan lumpur sekitar 10 hingga 20 cm. Fungsi dari pupuk kandang adalah untuk menghadirkan pakan alami bagi belut, sedangkan lumpur berfungsi untuk memanipulasi kolam seolah habitat aslinya. Budidaya dalam kolam tanpa lumpur pun memiliki keunggulan, yaitu mudah memantau keadaan dan pertumbuhan belut, kolam lebih bersih, dan bisa memuat lebih banyak belut untuk ukuran yang sama dengan kolam lumpur. Sedangkan kelemahannya adalah biaya pakan lebih mahal karena tidak tersedianya pakan alami, sehingga Anda harus memberikan pakan seperti pelet secara rutin. Pilihan material yang bisa digunakan untuk kolam tanpa lumpur yaitu tanah, tembok, terpal, atau drum. Untuk budget yang lebih murah dan luas area lebih kecil, kolam terpal dan drum adalah pilihan yang lebih baik. Cara pembuatannya, siapkan kolam bisa tanpa terpal, dengan terpal, ataupun drum. Isi air dengan pH netral atau 7. Taruh pelepah pisang di permukaan air atau kumpulan tali plastik sebagai tempat bersembunyi belut. Buat lubang di bagian bawah sebagai sirkulasi air. Cara ini tidak jauh berbeda dengan budidaya ternak belut di dalam drum. Hanya saja, pada budidaya tanpa lumpur ini, Anda perlu memperhatikan beberapa hal, termasuk cara perawatan yang tepat. Perhatikan kualitas air yang ada di dalam kolam, mengingat hewan yang satu ini sering mengeluarkan lendir sebagai bagian dari pertahanan diri, sehingga jelas mempengaruhi tingkat pH air. Apabila pH air sudah melebihi batas normalnya yaitu 7, air di dalam kolam tersebut harus segera dinetralkan dengan sirkulasi yang memadai. Setelah menyiapkan kolam, Anda dapat langsung memilih bibit yang berkualitas dan menebarkannya. Ciri-ciri bibit yang sehat adalah memiliki pergerakan yang lincah, badan bebas dari luka, serta ukurannya seragam, sekitar 10 hingga 12 cm. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kanibalisme antar belut. Penebaran bibit atau pendederan bisa dilakukan pada kolam yang telah disediakan, dapat permanen, terpal, ataupun drum. Jika Anda menggunakan kolam tanpa lumpur, pemberian pakan setiap hari wajib dilakukan.
Pakan yang diberikan biasanya pelet atau cacing sutra. Setelah pemeliharaan hingga belut mencapai ukuran 15 cm, jumlah belut mulai dikurangi dengan kapasitas ideal 25 ekor per meternya. Jika memungkinkan, Anda bisa menambah jumlah kolam pembesaran. Setelah 3 bulan, belut biasanya mencapai ukuran siap konsumsi, sekitar 30 cm. Sementara itu, belut yang dipersiapkan untuk menjadi indukan perlu Anda pisahkan ke kolam indukan. Lalu, bagaimanakah membedakan antara belut jantan dan belut betina? Belut yang panjangnya antara 20 hingga 30 cm dengan umur 3 hingga 6 bulan merupakan induk betina. Ciri fisiknya kepala runcing, warna kulit kehijauan pada punggung, dan putih kekuningan pada bagian perut. Sementara itu, belut jantan memiliki panjang sekitar 40 hingga 50 cm dengan umur 6 hingga 9 bulan. Ciri fisiknya, bentuk kepalanya lebih tumpul serta warna kulit keabu-abuan. Dilanjutkan dengan pengembangbiakan belut, pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Jika Anda membudidayakan belut dalam kolam dengan air bersih atau tanpa lumpur, belut tidak bisa dipijahkan pada kondisi tersebut. Oleh karena itu, Anda harus mempersiapkan kolam khusus pemijahan dengan diberi lumpur. Caranya, buat kolam sekitar 5 x 6 meter atau bisa pula menggunakan drum, beri lumpur dan jerami pada kolam atau drum tersebut, tambahkan pupuk kandang dengan dosis sekitar 3 kg per meter perseginya, isi air dengan ketinggian sekitar 15 hingga 20 cm, lalu pilih induk belut yang sehat. Masukkan belut tersebut dengan perbandingan 1:1 hingga 1:4, artinya 1 ekor jantan untuk 1 hingga 4 ekor betina. Pemijahan biasanya terjadi pada malam hari dengan suhu 28 derajat Celcius. Nantinya, telur-telur tersebut akan tampak di dekat lubang-lubang yang telah dibuat oleh induk jantan. Setelah terjadi proses pemijahan, belut jantan bertugas untuk menjaga telur-telur yang telah dibuahinya. Biasanya, telur akan menetas pada umur 9 hingga 10 hari. Setelah berumur 15 hari, barulah induk jantan akan meninggalkan anakan belut. Inilah saat yang tepat bagi belut untuk dipindahkan pada kolam pendederan. Setelah pergi, induk jantan akan pergi ke bagian lain untuk membuat lubang dan mengawinkan betina lainnya. Pemindahan ke kolam pendederan bertujuan untuk mengurangi tingkat mortalitas bibit belut serta membuat belut dalam ukuran yang seragam. Caranya yaitu dengan menumbuhkan pakan alami pada kolam dengan campuran dedak kasar dan sekam padi dengan perbandingan 1:1. Kemudian lapisi dengan pupuk kandang dengan ketebalan 10 cm. Lapisi lagi dengan jerami. Lalu isi kolam dengan air setinggi 50 cm dan tebarkan bibit belut pada kolam. Perbandingan antara belut dengan luas kolam pendederan yakni 500 ekor per meternya. Setelah belut mencapai ukuran 5 hingga 8 cm, belut siap untuk dipindahkan pada kolam pembesaran. Saat belut telah berukuran lebih dari 8 cm, atur kepadatan kolam agar menjadi 100 ekor per meternya. Setelah belut mencapai 15 cm, kepadatan kolam menjadi 25 ekor per meternya. Pada tahap ini, pakan yang bisa diberikan adalah pelet, kecebong, cacing, ulat, dan cincangan ayam tiren. Setelah mencapai umur 3 bulan, belut sudah masuk pada tahap panen dan pemijahan untuk menghasilkan anakan. Pada saat ini, hal yang harus Anda monitor adalah ukuran besarnya belut dan pasokan makanan belut yang tidak boleh kurang. Hal ini mampu meminimalisir terjadinya kanibalisme pada belut. Budidaya ternak belut tidak akan berjalan lancar bila Anda lalai dalam memperhatikan kualitas pakan yang diberikan. Pakan yang bergizi tentunya bakal mempengaruhi pertumbuhan belut. Anda bisa memberikan pakan dengan takaran tergantung dari bobot belut. Untuk belut kecil, sebaiknya diberikan cacing, larva ikan, kutu air, dan kecebong. Sedangkan belut dewasa bisa diberi katak,
bekicot, belatung, dan ikan dengan takaran selama 3 hari sekali pada waktu sore hari. Setelah mencapai ukuran siap konsumsi sekitar 30 hingga 40 cm, belut siap dipanen untuk kemudian dipasarkan. Umumnya, proses pemanenan belut terjadi dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan saja, tergantung dari bobot dan panjang benih belut. Untuk cara pemanenannya bisa dilakukan dengan sebagian ataupun total. Jika Anda melakukan pemanenan sebagian, maka Anda harus menyisakan belut-belut kecil untuk dibesarkan kembali saat masa panen selanjutnya. Anda bisa pula menjual dengan harga sekitar 30 hingga 50 ribu per kilogramnya.